Yesus sayang padaku. Alkitab menyatakan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus sayang pada saya, Yesus sayang juga pada Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Hari ini saya rindu membawakan renungan sarapan yang berjudul Ya, Yesus sayang padaku. Seperti pujian ini, mungkin kita sering mendengar kalimat di mana mengatakan bahwa Tuhan sayang sama kita semua, Tuhan mengasihi kita semua. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul sudah merasakan kasih itu secara pribadi? Merasakan kasih itu nyata di dalam hati kita secara langsung? Nah, ada satu momen di dalam kehidupan saya di mana akhirnya saya betul-betul merasakan kasih itu nyata dan juga ditujukan buat saya, tidak terbatas oleh kalangan tertentu. Sehingga saya rindu untuk membagikan ke Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita buka ayatnya di Matius pasal 6 ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Di sini berbicara tentang hal kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan sosok Allah kita, di mana Allah memandang kita lebih berharga. Burung saja yang tidak melakukan suatu hal, tidak menabur, tidak menuai dikatakan, kemudian tidak mengumpulkan bekal, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang dipandang lebih berharga. Kita bisa lihat di sini di belakang saya ada berbagai macam pepohonan, subur, dan mereka tidak dirawat oleh manusia mungkin, tapi mereka tumbuh dengan baik karena penyertaan Tuhan, lewat sinar matahari yang ada, lewat hujan, dan lain sebagainya. Maka alam ini juga salah satu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian iblis seringkali memakai lingkungan atau pikiran kita untuk merasa tidak dicintai, kemudian ada syarat untuk dicintai. Padahal terlepas dari semuanya itu, kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh Allah. Kita buka ayatnya di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian ayat yang 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Maka terlepas dari semua hal itu, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Allah, sesama, berbuat baik, beribadah, melayani Tuhan, harusnya kita lakukan karena kita sadar akan kasih Yesus yang sudah kita terima. Bukan suatu syarat, tapi merupakan suatu dampak dari kasih yang sudah kita terima itu, yang sudah kita rasakan. Kemudian kita baca di Kejadian pasal 1
ayat 27 dan ayat 31. Demikian firman Tuhan, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, mereka diciptakan serupa dengan gambar Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka manusia itu diciptakan dengan sempurna, dengan mulia, berharga. Kemudian di ayat yang 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di ayat ini dikatakan Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau Allah yang mengatakan sendiri bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik, maka itu betul-betul sungguh amat baik, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat itu dari tubuh kita sendiri contohnya. Ketika kita belajar tentang sistem syaraf, sistem pencernaan, tulang-tulang yang kita punya, otot-otot yang ada, semuanya Tuhan ciptakan sedetail itu, dan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia tidak hanya menciptakan kita, tapi juga dia mencari kita karena hubungan. Dia mau menjalin suatu komunikasi, hubungan dengan kita. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, hal pertama yang kita bisa lihat dari ayat ini, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tapi dia juga datang untuk berhubungan dengan kita, manusia. Kemudian, yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi. Tapi Allah mencari kita, mencari manusia yang berdosa itu. Kemudian, hal itu juga kita bisa lihat dengan bagaimana Allah merencanakan rancangan keselamatan bagi kita semua yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kita, menggantikan kita dari maut. Kita baca ayatnya di Yesaya 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menyadari betul bahwa kasih-Nya itu nyata buat kita semua? Lewat pengorbanannya, lewat kasih setia-Nya kita diselamatkan. Dia Allah yang adil, tapi dia juga Allah yang kasih. Dia itu Allah itu adalah kasih itu sendiri, dan kasih-Nya itu kekal. Mungkin kalau kita dapat atau cari kasih dari dunia ini, semua itu hanya sementara. Tapi dari Tuhan Yesuslah kita dapat kasih yang kekal itu. Ketika kita merasakan kasih itu di dalam hati kita, ada ketenangan, ada rasa damai, dan itulah yang mencukupkan kita semua, memenuhi hati kita. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dapat saya bagikan. Saya mau katakan, ya, Yesus sayang pada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.